Halo, bertemu lagi dengan saya di Warso Tekno Seluler. Kali ini kedatangan handphone Xiaomi Redmi 5 kalau nggak salah ini. Dengan keluhan kalau di charger itu terasa lama. Itu dicolok charger itu connect ya. Tapi terasa lama dan itu konektornya juga longgar. Dan kita akan eksekusi langsung ya. Lepas dulu wadah SIM-nya dan wadah kartu memori untuk membuka backdoor-nya. Untuk membukanya bisa menggunakan kuku. Bagi yang mempunyai kuku atau alat pembuka backdoor bisa yang terbuat dari plastik yang tipis gitu. Nah, berikutnya kita akan membuka tutup mesinnya ya kan. Untuk melepas konektor baterai untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti konslet atau yang lainnya gitu. Intinya mah ya sumber daya harus dilepas saat perbaikan. Setelah dirasa bautnya sudah terlepas semua, congkel tutup mesinnya. Bisa menggunakan kuku atau cutter biar lebih gampang mencongkelnya ya. Nah, sudah terbuka. Lumayan ya karena masih ada yang nyangkut. Nah, lepas konektor baterainya ya kan. Nah, setelah ini baru lepas penutup bagian konektor baterai. Congkel juga menggunakan cutter ya kan, atau bisa juga menggunakan kuku. Lepas fleksibelnya. Nah, angkat PCB dari konektor baterainya ini ya, yang menempel di frame ya. Jangan lupa lepas dulu itu kabel antena. Ini karena mungkin baru pertama dibuka, jadi lem dari PCB nya itu masih benar-benar menempel sangat kuat ya. Coba perhatikan, saya melepasnya saja itu kesusahan itu ya kan. Untuk trik gimana caranya biar untuk melepas
PCB-nya itu bisa juga menggunakan cairannya itu khusus ya kan, bukan sembarang cairan. Saat menyemprot cairan ini jangan sampai terkena bagian mic, karena itu bagian mic itu bagian yang sangat rawan mati atau rawan rusak. Kalau sampai terkena bisa mati. Yang tadinya harusnya ganti konektor malah jadi ganti mic juga. Bukannya untung malah jadi buntung ya kan. Makanya yang namanya kerja itu harus hati-hati. Semprot kembali biar meresap ya. Congkel. Nah, akhirnya tercongkel juga ya. Dilihat ini apa namanya, sekilas emang konektornya masih terlihat bagus ya. Cuman secara fungsional ini sudah tidak memungkinkan untuk dipakai kembali karena dari segi konektivitasnya sudah kurang bagus ya kan. Maaf ya kan, tidak terlihat ini saya apa namanya tetesin siongka atau fluk. Fungsinya itu untuk memudahkan timahnya meleleh. Siongka padat ini ya kan. Maaf ya kan, soalnya ini pas eksekusinya tidak melihat kamera, jadi tidak terekam saat saat menaruh siongkanya. Nah ini kita gunakan solder dan timah di bagian pin dari konektornya itu dikasih timah, dan di bagian kaki-kakinya kanan kiri dikasih timah, dan dikasih timah juga bagian atasnya. Fungsinya untuk apa kan? Untuk memudahkan saat pengangkatan biar panasnya itu merata ke seluruh bagian konektor. Saya gunakan penjepit PCB ya kan, biar nggak goyang-goyang saat pengangkatan. Juga untuk memudahkan proses penggantian daripada konektor tersebut. Nah, solder lagi bagian atasnya. Tunggu sampai berapa detik baru angkat konektornya. Nah, itu timahnya sudah rada meleleh ya kan, rada diangkat perlahan demi perlahan supaya bagian kaki-kakinya itu di pin-pin daripada konektornya itu tidak rusak. Kalau dipaksakan lebih baik pelan-pelan ya kan, pelan-pelan saja. Nah, terangkat. Jangan lupa solder rapikan ya kan. Rapikan solder.
sikat dengan sikat dan dikasih cairan untuk membersihkan bagian PCB yang tadinya terkena fluk ya kan, biar bersih, biar terlihat jalurnya gitu. Nah dikasih siongka lagi ya kan, atau fluk, jadi bisa fluk ya kan, dikasih fluk atau siongka untuk memudahkan pengangkatan sisa-sisa timah tersebut ya kan, biar mudah meleleh gitu. Dan saya akan menggunakan Godwick atau kawat serabut untuk mengangkat sisa-sisa timah yang menempel pada PCB dan pada lubang-lubang pada bagian kaki daripada konektor tersebut. Perhatikan kan, lubang yang tadinya tertutup sekarang terbuka ya kan, jadi memudahkan saat penggantian konektor yang baru. Sikat kembali ya kan, biar bersih. Dan jangan lupa bersihkan kotoran-kotoran yang masih menempel pada PCB tersebut. Nah, jika dirasa sudah bersih, baru siapkan konektornya ya. Saya penggantian konektor Xiaomi Redmi 5 ini, saya menggunakan konektor punyanya merek Samsung ini ya kan. Ada stok sih, cuman tidak saya pakai karena kalau yang khusus buat Redmi 5A itu kurang begitu awet ya kan. Jadi saya menggunakan daripada konektor merek Samsung tersebut, karena dari pinnya sama, kaki-kakinya juga sama, cocok. Jadi saya gunakan tersebut. Nah itu konektor merek Samsung itu. Konektor merek Samsung, untuk lebih jelasnya itu konektor apa itu ya, saya kurang begitu tahu, saya lupa namanya itu, nggak tahu tipe berapa itu Samsungnya. Intinya mah ya, saya menggunakan merek Samsung tersebut karena lihat itu lebih bagus ya kan. Nah jangan lupa dikasih siongka lagi ya. Asap dari siongkanya ini akan menempel pada PCB dan konektor ini, sehingga timah itu mudah menempel jika dikasih siongka. Nah seperti itu kan, mudah sekali menempel kan. Ya perhatikan gitu. Nah, coba
lihat apakah konektornya menceng atau tidak lurus. Kita lihat dari samping ya kan, untuk memastikan lurus tidaknya konektor tersebut. Takutnya pas sudah disolder semua konektornya menceng atau tidak lurus, itu kan akan sangat mengganggu saat dicas itu. Solder kembali kaki-kakinya ya kan. Menyoldernya ini salah satu dulu ya kan, untuk menjaga biar posisinya itu tidak berubah. Nah, kita akan ukur kembali, lihat dari samping apakah ini menceng atau tidak lurus. Jika dirasa sudah lurus, akan lanjut lagi solder bagian kaki yang sebelahnya. Penyolderannya itu dilakukan secara zigzag ya kan, kanan kiri satu-satu terlebih dahulu. Nah, langsung menempel itu ya kan, cepat sekali menempel. Berarti konektornya ini bagus ya kan. Biasanya ada konektor yang dikasih timah itu susah nempel ya, harus dikerok-kerok dahulu biar timahnya itu nempel. Nah, kasih vlog bagian kaki yang sampingnya juga. Nah, sudah cukup segitu ya kan, itu sudah cukup kuat itu. Timah segitu akan akan kuat. Nah, jangan lupa solder bagian pin-pinnya ya kan. Nah, panasin satu persatu pinnya. Nah, itu sudah mulai nempel itu pada timahnya ya kan. Nah, untuk bagian ujung yang tadi itu sangat susah ya kan, karena terpentuk oleh bagian konektor itu kuningan itu. Jadi mata soldernya susah untuk masuk. Nah, bagian itu yang terakhir susah itu. Nah, jangan lupa solder lagi dan dikasih timah sedikit saja ya kan, biar pinnya itu benar-benar menempel dengan sempurna. Nah, setelah penyolderan, sikat kembali untuk membuang sisa-sisa vlog yang menempel pada PCB dan konektor. Bersihkan ya kan.
Nah, perhatikan kan, saya akan mengecek pin-pinnya apakah benar menempel dengan sempurna apa tidak. Nah, ternyata sudah benar-benar menempel ya kan. Lanjutkan bersihkan kembali ya kan, biar lebih bersih, itu lebih baik. Nah, setelah dibersihkan kan masih ada bekas cairannya itu kan, panasin dengan blower untuk mempercepat pengeringan pada PCB tersebut ya. Anget-anget saja ya kan, panasnya jangan terlalu panas, anget aja. Yang penting cairan pada PCB bekas vlog barusan yang dibersihkan itu kering, hilang. Nah, sudah kering ya. Dan untuk selanjutnya kita akan ukur apakah konektornya sudah benar-benar menempel sempurna atau belum. Nah, saya akan menggunakan casan ya kan, dan setel avometer atau multitester di 20 volt. Nah, saya akan menggunakan konektor cas ya kan, menggunakan kabel cas ya kan. Ini kabel cas terhubung ke batok cas ya kan, terhubung ke listrik. Saya akan mengukur bagian pin plus dan minusnya itu akan keluar tegangan apa tidak. Jika keluar tegangan 4 volt atau lebih, itu berarti normal ya. Nah, itu bagian konektor kanan dan kiri ya. Nah, terlihat di multimeter itu 4,94, berarti itu 5 volt kurang, berarti normal itu ya kan, konektor terhubung dengan sempurna. Nah, saya akan ukur kembali biar lebih terlihat ya. Nah, itu pinggir kanan dan pinggir kiri ya. Naruhnya sangat susah karena kamera terlalu dekat ya. Untuk kutubnya itu kanan dan kiri itu. Nah, berarti normal ya kan. Dan tahap selanjutnya akan saya pasang di handphonenya untuk mengetes. Jangan lupa pasang konektor dari fleksibel ini apa, fleksibel charge ya kan. Jangan lupa fleksibel antenanya juga ya. Pasang baut untuk untuk menjaga posisi daripada PCB tersebut ya, biar enggak gerak-gerak, dan juga tutup
dari PCB-nya itu tidak lepas. Nah, cukup dua baut saja atau 3 baut. Kita akan coba mengecasnya. Nah, hubungkan kabel charger dan cek bagian konektor pada PCB yang terhubung ke baterai itu ya. Nah, yang hitam di body, yang di body itu ground itu ya. Nah, cek di bagian yang merah di bagian negatif, terlihat 4 volt. Nah, terlihat 4 volt naik turun. Nah, pasang konektor baterai dan saya akan mencoba untuk menyalakan handphonenya tapi kita akan coba dulu untuk menyalakan handphonenya. Tapi ini untuk lebih bagusnya itu jangan dinyalakan dulu. Kita akan coba mengecas dalam kondisi mati. Nah, perhatikan kan, sudah berapa menit tuh barusan saya skip ya kan, untuk mempersingkat waktu. Nah, tadi berapa persen itu, sekarang sudah 60% ya. Berarti ini sudah mengecas dengan sangat cukup normal ya. Berarti tahap selanjutnya itu perakitan kembali, pasang tutup mesinnya dan baut-bautnya dan bodi. Untuk video kali ini sukses ya kan, penggantian konektor. Terima kasih yang sudah menonton video saya sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube saya untuk memberi semangat saya untuk membuat konten berikutnya ya. Dan jangan lupa bunyikan lonceng di channel YouTube saya ya kan, untuk biar tidak ketinggalan video-video yang saya upload berikutnya itu. Biar nggak ketinggalan video baru dari Warso Teknoseluler atau Warsono Tutorial. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lain waktu.